Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tetap semangat, tetap sehat dan jangan menyerah. Baik, untuk mengawali proses pembelajaran kali ini, bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.5, menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengetahui definisi energi dengan benar. Yang kedua, dapat mengetahui fungsi energi dengan benar. Yang ketiga, dapat menyebutkan minimal 3 sumber energi dengan benar. Yang keempat, dapat mendeskripsikan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis dengan benar. Nah, kalian pernah kan lari-lari lalu merasa lelah? Nah, ini kalau sudah terjadi kelelahan, maka hal yang paling mudah yang dapat kamu lakukan adalah beristirahat. Misalnya dengan cara duduk, berdiri di depan kipas angin, atau mengonsumsi makanan dan minuman. Hal ini perlu kalian lakukan karena sudah kehabisan energi. Apa sih energi itu? Lalu apa hubungannya lelah dengan energi? Nah, kita sama-sama temukan jawabannya ya. Seperti peralatan elektronik yang memakai baterai, jika peralatan tersebut kehabisan baterainya, maka alat itu tidak akan bisa bekerja dan lantas akan mati. Selain itu, jika dua alat elektronik yang memiliki baterai berbeda, misalnya yang satu penuh nih baterainya, kemudian yang satu lagi baterainya hanya setengah, maka alat yang memiliki kondisi baterai penuh dan dia itu akan bertahan dan bekerja lebih lama. Baterai dan kelelahan pada manusia ini sama-sama dipengaruhi oleh energi atau kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, jika energi tersebut habis, maka sebuah benda atau suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Nah, manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka manusia beristirahat dan mengonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang hilang. Nah, nih dalam satuan internasional atau yang kita kenal sebagai satuan SI, satuan untuk menunjukkan energi adalah Joule. Jadi, satuan internasional energi itu adalah Joule. Nah, untuk menyatakan satuan energi dalam bentuk kimia, nah itu digunakanlah istilah kalori. Nah, bagaimana energi yang ada pada listrik? Energi listrik satuannya biasa kita kenal sebagai kWh atau kilowatt hour. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan banyak sekali sumber energi yang terdapat di alam, dan itu dapat digunakan semua oleh manusia. Baik itu angin, kemudian air, cahaya, minyak bumi, dan bahkan bunyi pun memiliki energi. Nah, salah satu energi yang paling besar dan paling penting adalah energi yang ada pada matahari. Cahaya pada matahari ini digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk menopang kehidupan. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk membuat hujan. Manusia juga menciptakan sumber energi lain yang cukup berbahaya, yaitu melalui radioaktif dari uranium dan plutonium. Nah, biasanya kita kenal ini istilah energi nuklir ya. Dan memang energi nuklir ini dapat menghasilkan tenaga yang begitu besar melalui proses radiasi, tapi harus diingat nih, ini diperlukan tenaga ahli dan perlengkapan yang memadai untuk menstabilkan radiasinya sebelum bisa digunakan tenaganya. Karena jika salah-salah penggunaannya atau penanganannya, maka uranium atau plutonium ini bisa meledak dengan sangat dahsyat. Nah, baik. Kita masuk ke konsep energi.
Dalam ilmu fisika, konsep energi yang paling mudah adalah menghitung gaya dan usaha, di mana jika suatu benda diberikan energi atau usaha, maka akan menghasilkan gaya. Dengan adanya gaya tersebut memungkinkan benda dapat berpindah tempat dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Ini contohnya ya, jika kamu mendorong sebuah kotak dan kotak tersebut bergerak maju sejauh 20 meter, itu artinya kamu telah memberikan energi atau sebuah usaha kepada kotak tersebut sehingga kotak tersebut terdorong dengan gaya maju sejauh 20 meter. Nah, apa sih fungsi energi? Fungsi energi itu pada makhluk hidup membutuhkan energi untuk beraktivitas atau dapat menopang dan mempermudah hidupnya. Jadi kesimpulannya, energi itu apa ya? Energi adalah suatu tenaga yang memungkinkan makhluk hidup dapat bergerak dan beraktivitas. Selain itu, dalam ilmu fisika, energi atau usaha jika diberikan kepada sebuah benda akan memungkinkan benda tersebut untuk bergerak karena adanya gaya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, manusia memanfaatkan energi baik alami atau buatan untuk memudahkan hidupnya. Contoh, memanfaatkan energi uap untuk menjadi pembangkit listrik, sehingga listrik yang kita gunakan, kita manfaatkan bisa menghasilkan bentuk energi yang lain dari listrik tersebut, dan kita gunakan sehari-hari. Syukron, terima kasih atas perhatiannya. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.